Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada, selalu diberikan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, segala aktivitasnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar manhaj salaf. Ya. Manhaj salaf adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, atau orang yang ittiba Rasulullah, orang yang mengikuti kaum salaf atau salafus soleh. Sedangkan ahli bid'ah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, melakukan kesesatan atau melakukan kebid'ahan. Ya, di mana kebid'ahan ini adalah sebuah penyakit yang bisa merusak kemurnian Islam, bisa merusak ajaran Islam. Oleh sebab itulah Rasulullah melarang kita melakukan kebid'ahan, melakukan perbuatan baru yang itu jelas melanggar syariat Islam. Nah, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk ittiba atau mengikuti jejak beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan mencegah dari perbuatan yang bid'ah. Nah, karena dalam hadis dikatakan bahwasanya segala bid'ah ini adalah sesat, dan tentunya sesat akan masuk neraka. Nah, oleh sebab itulah Rasulullah menyuruh kita agar mengikuti manhaj salaf, karena manhaj salaf adalah manhaj yang lurus, manhaj yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beragam cara kaum ahli bid'ah untuk meredupkan manhaj salaf, ingin merusak kaum salaf, merusak ajaran Islam, ajaran manhaj salaf, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Lantas siapakah yang layak disebut manhaj salaf? Orang yang dikatakan sebagai pengikut manhaj salaf adalah orang yang mengikuti jejak Rasulullah, sahabatnya, yaitu kaum salaf, dan generasi setelahnya atau 3 abad setelahnya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kaum salaf atau manhaj salaf. Lantas siapakah itu yang mengikuti manhaj salaf? Yaitu orang yang mengikuti Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya melalui jalur yaitu sanad. Adanya sanad agama. Ya, jadi sanadnya tidak terputus sampailah kepada kita semuanya sebagai pengikut salaf. Ya. Terus bagaimana kaum sekarang ini yang mereka sanadnya tidak terputus mengikuti kaum salaf, terus ajarannya sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu mereka yang mengikuti mazhab yang 4 atau mazhabul arba'ah. Mereka yang senantiasa ittiba kepada mazhab 4. Kenapa mengikuti mazhab 4? Karena tidak mungkin kita langsung bisa menerapkan ajaran Rasulullah, ajaran Islam langsung, ya, karena kita tidak langsung bertemu dengan Rasulullah. Artinya kita tidak akan mungkin bisa, otak kita, akal kita memahami ajaran Islam dengan benar, karena kita tidak hidup semasa dengan Rasulullah. Jadi bagaimana cara amannya kaum sekarang yang masih mengikuti kaum salaf, yaitu mereka yang mengikuti ittiba 4 mazhab, yaitu mereka yang mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi jelaslah bahwasanya orang yang mengklaim mengikuti manhaj salaf tapi mereka tidak mengikuti mazhab
imam madhab, bahkan mereka anti madhab, jelas mereka bukanlah kaum salaf, mereka bukan pengikut manhaj salaf. Jadi jelas mereka adalah kaum yang salaf yang palsu atau manhaj salaf palsu karena sanadnya terputus. Karena mereka anti madhab, menolak madhab, bahkan membenci madhab, seolah-olah langsung belajar kepada Al-Quran dan Sunnah, seolah-olah mereka memurnikan ajaran Islam dari berbagai macam tahayul, bidah, dan khurafat. Tapi sebenarnya mereka membuat kebid'ahan yang baru karena sanad agama mereka, sanad keilmuannya terputus, tidak sambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah salaf yang palsu atau pengikut salaf yang palsu? Mereka adalah yang kita katakan sekarang, yaitu salafi wahabi. Walaupun mereka menggembar-gemburkan salaf, kaum salafi, kaum salafus soleh atau muwahhidun yang mentauhidkan Allah, ya, tapi jelas mereka adalah salaf palsu, manhaj salaf yang palsu. Kenapa palsu? Kenapa mereka dikatakan terputus sanadnya? Karena yang mereka ikuti, mereka taklid atau mereka ittiba bukan kepada Rasulullah, bukan kepada ulama salaf, bukan kepada imam madhab, tapi mereka taklid, bahkan fanatik buta kepada ulama-ulama yang mereka katakan ini panutan mereka, yaitu yang hidup jauh setelah kaum salaf, jauh setelah 3 abad setelahnya, ya 300 tahun setelahnya, jauh sekali, seperti Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, kemudian Albani, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Saleh Fauzan, ya. Nah, tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh baru, mereka adalah kholaf, mereka ilmunya terputus. Jadi kaum salafi wahabi mereka anti madhab, tidak mengikuti ajaran Rasulullah, ajaran madhab. Jadi mereka hanya taklid buta kepada ulama-ulama yang lahir belakangan, yang jauh tertinggal dari kaum salaf. Untuk itu maka kita jangan sampai tertipu dengan jargon mereka, seolah manis, seolah paling benar, seolah lurus, tapi sebenarnya mereka adalah memalsukan ilmu agama. Mereka manhaj salaf yang palsu. Wajarlah, yang namanya kepalsuan pasti akan dibungkus dengan seindah mungkin, semanis mungkin, agar kaum awam percaya. Jadi kemana-mana mereka bawa jargon itu, kembali kepada manhaj salaf, mengaku sebagai salafi, tapi sebenarnya mereka adalah yang ahli bid'ah. Sehingga agar mereka tidak ketahuan kebid'ahannya, maka mereka teriak bid'ah dulu. Mereka menuduh kebid'ahan kepada umat Islam lainnya yang berbeda. Nah, inilah cara memutarbalikkan fakta, memfitnah, penuh dengan kebohongan, penuh dengan rekayasa dari kaum salafi wahabi. Buktinya mereka dikatakan sebagai ahli bid'ah yang sebenarnya karena mereka tidak mengikuti imam madhab. Kemudian mereka taklid buta kepada kaum atau yang mereka katakan sebagai ulama yang lahir belakangan, jauh tertinggal dari kaum salaf. Kemudian juga mereka membuat ajaran-ajaran baru yang itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Inilah yang dikatakan sebagai sebenar-benar ahli bid'ah, yang benar-benar sesat, yang tentunya nanti akan menjadi ahli neraka. Contoh kebid'ahan salafi wahabi, mereka membuat tri tauhid yang itu tidak pernah diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, trinitas tauhid ini kebid'ahan yang jelas-jelas nampak, jelas-jelas parah sekali, karena kebid'ahannya ini bukan sekedar amaliyah, tapi adalah dalam bidang tauhid. Kemudian mereka berpaham mujassimah, menjisimkan Allah, mengatakan Allah ini berfisik, Allah duduk di langit. Nah, Allah ini bertempat, Allah ini punya wajah secara fisik, punya tangan, punya kaki, dan sebagainya. Nah, naudzubillah min zalik. Masa menyerupakan Allah dengan makhluknya? Padahal jelas laisa kamitslihi syai'un. Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Allah itu qiyamuhu binafsih, tidak akan membutuhkan bantuan makhluknya sedikit pun, sekecil apapun. Maka jelas di sini kebid'ahan yang dibungkus oleh salafi wahabi
walaupun mereka bungkus dengan semanis mungkin, seindah mungkin, jelas akan nampak bagi orang yang berilmu, nampak bagi orang yang alim, nampak bagi orang yang cerdas, nampak bagi orang yang berakal. Yang namanya kebusukan mau dibungkus dengan apapun, suatu saat akan nampak kebusukannya. Kesesatan Salafi Wahabi, walaupun mereka pakai jargon yang manis, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi akan nampak banyak fakta betapa mereka ini sangat sesat. Bukan hanya sesat untuk kaumnya, tapi juga menyesatkan kaum awam, sehingga kaum awam pun juga ikut tersesat. Seolah-olah hijrah menuju jalan yang benar, padahal mereka hijrah menuju kesesatan. Bukan hijrah mengikuti ajaran Rasulullah, tapi hijrah mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan hijrah memahami tentang hadis yang benar, tapi hijrah mengikuti pemahaman Al-Albani. Bukan tauhid yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengikuti tauhidnya Rasulullah dan para sahabatnya, tapi mereka mengikuti tauhid yang baru, tauhid bid'ah yang digagas oleh Ibnu Taimiyah. Jelaslah bahwasanya di sini betapa sesatnya Ibnu Taimiyah sehingga membuat kebid'ahan dalam bidang akidah. Nah, ini penjelasannya terkuak semua betapa jahatnya, betapa liciknya kaum Salafi Wahabi. Ya, sebagai fitnah Dajjal, jadi memutarbalikkan fakta. Apa ajaran Aswaja yang lurus mereka tuduh sebagai bid'ah atau sesat. Sedangkan kesesatan yang mereka lakukan mereka bungkus seindah mungkin seolah-olah itu ajaran yang lurus. Yang mudah-mudahan kita semuanya, anak keturunan kita, keluarga kita semuanya, generasi setelah kita terlindungi, terselamatkan dari fitnah Salafi Wahabi. Bagaimana caranya agar selamat? Kajilah ilmu dengan mendalam, dekatlah dengan para ulama, para kiai yang jelas-jelas sanad keilmuannya ada. Dekatlah dengan ulama Aswaja, jangan sampai menjauh, karena menjauh nanti akan diterkam, akan disesatkan oleh Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.